Nah setelah baca Fadhailu Ramadan versi ulama-ulama dulu, kita akan tahu cara pandang tentang Ramadan secara benar karena niru ulama-ulama dulu. Nah, di antaranya adalah paling tidak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika ada Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Lisoim farhatani, farhatun inda iftori wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Hanya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak, sekedar ketemu makanan itu senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu di dalam ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian ini, mari bersama-sama gemahkan di dalam hati Anda salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kajian kali ini kita lanjutkan kembali episode yang keempat, yakni rukun Islam puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi rukun Islam yang keempat adalah puasa. Kami ambilkan ayat di dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat yang ke-183. Jadi untuk puasa secara dohirnya ya puasa setiap tahun sekali, yakni di dalam bulan suci Ramadan secara dohir. Sholat yang kita kerjakan pun selama ini ya sholatnya secara dohir. Syahadat yang kita lakukan pun selama ini ya syahadatnya ya dohir. Zakatnya ya dohir, serba dohir. Tapi bila di dalam hati kita masih wujud Abdul Halimnya, Allahnya gaib, ya selamanya itu bukan puasa. Meskipun kelihatannya puasa dohirnya. Bila di dalam hati manusiaku ini Abdul Halimnya yang lebih wujud daripada wujud Tuhanku yang menciptakanku, meskipun kelihatannya diriku bersedekah atau berzakat, maka itu ya bukan zakat di sisi Allah. Meskipun bila di dalam hatiku masih wujud Abdul Halimnya yang jadi Tuhan, meskipun kelihatannya badannya Abdul Halimnya sholat, tapi hakikatnya ya bukan itu sholat. Aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat demi mengingat aku, kata Allah. Bila aku tak ada, bila aku gaib, yang wujud diri Halimnya, yang hidup diri Halimnya, yang berkuasa diri Halimnya, berarti yang diingat di dalam sholat, zakat, dan puasanya kan masih Abdul Halimnya yang berbuat. Masih linafsi Abdul Halimnya yang menjadi Tuhan. Maka ya itu bukan sholat. Tapi semua yang kita kerjakan adalah kemaksiatan saja, kesyirikan saja, kekufuran saja. Yang mana dosa kufur, dosa syirik, dosa ingkar, dosa persekutuan kepada Allah, itu tak ada ampunannya. Tak bisa diampuni bila tidak baiat, bila tidak taubat. Takkan pernah diampuni dosa. Kita jadi Allah tidak terasa. Kita jadi Tuhan tidak terasa. Mana mungkin kita bisa bertaubat atau bertobat kepada Allah yang belum kita kenali, bertobat kepada Allah yang kita sangka gaib, yang tidak mungkin kita bisa taubat, maka selamanya akan tersesat kepada nyembah salib Abdul Halimnya di hatinya. Maka seruan Allah ini, wahai orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman saja yang diseru untuk berpuasa. Kalau orang yang belum beriman, ya tak mungkin bisa puasa. Wong ndak ada imannya, kok mau diseru? Allah ini menyeru atau memanggil hanya orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang sudah kembali dengan rela dan ridho hatinya kepada Allah saja.
orang-orang yang hatinya hanya Allah yang wujud, manusianya gaib. Hanya orang-orang golongan itu saja yang diseru oleh Allah, yang diutus oleh Allah untuk puasa. Karena di dalam hatinya orang-orang yang beriman, manusianya sudah berpuasa dari diri Abdul Halimnya di hatinya. Maknanya itulah yang dimaksud puasa. Meskipun tidak di bulan Ramadan seperti ini, ataupun di bulan Ramadan, ya sama-sama puasanya. Karena di dalam hati Abdul Halim tak ada yang wujud kecuali wujudullah. Tak ada nama kecuali nama Allah. Itulah yang dimaksud puasa Ramadan. Bulan suci Ramadan, sucinya hati dari Abdul Halimnya. Inilah makna puasa yang diseru hanya untuk orang-orang yang mukmin saja hatinya. Yang belum mukmin, apalagi Islam, ya tak termasuk orang-orang yang diseru di sini. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang ada iman di hatinya kepada Allah. Orang yang sudah wujud Allahnya daripada manusianya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Agar kamu bertakwa. Maknanya berpuasanya hati seperti orang-orang sebelum kamu. Siapa nabi-nabi yang kita ikuti? Siapa nabi kita? Orang-orang itulah orang yang sebelum kita. Maknanya iman dan akidah kita sinkron kepada iman dan akidahnya. Apa yang ada pada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud orang-orang sebelum kamu. Maknanya bila iman di dada kita, akidah di dada kita pas persis dengan akidah dan imannya Rasulullah, maka itulah orang-orang yang beriman. Dan maka orang-orang itulah yang hanya bisa berpuasa kepada Allah, mensucikan hatinya dari dirinya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi orang yang beriman pasti bisa puasa. Ketika duduk bisa berpuasa dari duduk manusianya di hatinya. Ketika berdiri sudah bisa berpuasa dari berdirinya manusianya di hatinya. Ketika sholat manusianya sudah berpuasa dari sholat manusianya di hatinya. Ketika berpuasa Ramadan secara zahir seperti ini, tapi di dalam hatinya sudah berpuasa dari Abdul Halimnya yang merasa bisa berpuasa di bulan Ramadan. Maka inilah akan mencapai Idul Fitri, mencapai kemenangan, mencapai kefitrahan. Fitrahnya diri manusianya tenggelam di dalam fitrahnya Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja. Jadi bagi orang-orang yang mengikuti orang-orang yang sebelum kamu, orang-orang yang terdulu, siapa? Ya nabi-nabimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar hati kita bertakwa. Agar hati kita selalu esa di dalam uripe Allah. Jadi esa itu maknanya
bukan gabungan antara Abdul Halim dan Allah, bukan itu Esa. Maknanya Esa di sini ketika Abdul Halimnya sudah sampai kepada hakikat diri sejati Abdul Halimnya, yakni yang tak wujud, yang tak ada, yang tak hidup, maka yang wujud, yang ada dan yang hidup hanyalah Allah sahaja. Inilah yang dimaksud bertakwa itu. Bila tak ada takwa, maka tak mungkin bisa berpuasa. Jadi makna berpuasa di sini, puasakanlah dirimu di hatimu dari dirimu sendiri. Puasakan diri manusiamu di hatimu dari nama dirimu, dari kebesaran diri manusiamu. Itulah makna takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kajian tentang puasa ini kami cukupkan hingga di sini dulu. Semoga saya sendiri dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.